Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Prasetyo dari Prodi Manajemen. NIM saya 28920500407. Mata kuliah yang akan saya bahas hari ini adalah Pendidikan Agama Islam. Itu judulnya Peran dan Fungsi Agama dalam Kehidupan. Saya akan membahas peran terlebih dahulu, baru fungsinya. Yang pertama, pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia, yaitu agama dapat menghidupkan nilai luhur dan moralitas. Diturunkan agama kepada manusia mempunyai agenda menghidupkan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia. Agama amat mendukung nilai luhur yang menyeru kepada prinsip kebaikan, keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong. Yang kedua, agama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk menghadapi berbagai penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng yang kokoh untuk melindunginya dari serangan keputusasaan dan hilangnya harapan. Berkat keimanan yang kuat dan keyakinan bahwa Allah memberi pertolongan, setiap masalah yang muncul dan setiap jalan yang buntu yang ditemuinya dalam kehidupannya pasti dapat dipecahkan. Alhasil, ia mampu menghindar dari rongrongan, keputusan, dan kesia-siaan. Yang ketiga, agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Itu Al-Quran merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zaman, dari zaman ke zaman. Meskipun terdapat berbagai perbedaan tafsiran dalam memahaminya, namun tidak pernah ada perubahan dalam kitab suci yang diyakini kebenaran tersebut. Yang keempat, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Selain memberikan pedoman hidup yang bersifat spiritual, agama juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Keyakinan agama mengajarkan kepada manusia bahwa pengetahuan tak terbatas merupakan sumber keturunan alam yang berlaku di jagat raya ini. Nah, tadi yaitu ada 4 peran kehidupan manusia, agama dalam kehidupan manusia. Terus selanjutnya ada fungsi agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, fungsinya dalam kehidupan manusia, keberadaan agama sangat mendukung agar manusia senantiasa melakukan tindakan-tindakan dalam bentuk kebaikan. Sehingga agama dikatakan dapat menghidupkan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Yang kedua, fungsi agama adalah yaitu memberi kekuatan dalam memikul penderitaan hidup. Agama dapat menghidupkan keyakinan dalam diri manusia bahwasannya Allah tidak akan memberikan hambanya masalah di luar kemampuan umat sendiri. Yang ketiga, fungsi agama adalah menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan, karena kehidupan manusia tanpa adanya agama sebagai pedoman adalah maka tidak ada akan jalan dengan lancar dan juga baik. Next. Yang keempat, fungsi agama juga berperan dalam mendorong atas kemajuan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan beberapa kajian yang dulu ada sebelum diteliti oleh para ilmuwan. Yang kelima, fungsi agama sebagai sarana pendidikan. Agama juga dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik, yang positif, yang menguntungkan bagi banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangannya yang harus dijalankan dan dipatuhi, agar seorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu berada pada jalan kebenarannya dan kebaikan menurut ajaran dan kepercayaan agama masing-masing. Keenam, fungsi agama sebagai sarana untuk keselamatan. Agama juga berfungsi sebagai jalan terbaik bagi penganutnya berhubungan dengan Tuhannya agar dapat memohon, mengharapkan dan keselamatan dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, serta keselamatan dari ancaman api neraka akibat dosa-dosa umat manusia di masa lalu atau dosa-dosa yang lalu. Seorang memiliki agama maka dirinya memiliki Tuhan
untuk tempat berdoa, mengeluarkan unek-unek, dan memohon keselamatan dunia akhirat. Dengan begitu, hati bisa berasa lebih tenang dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Merupakan cara yang terbaik agar hati menjadi tenang. Yang ketujuh, sebagai alat untuk sosial. Maksudnya, dengan beragama manusia akan lebih peka, lebih cerdas, dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah-masalah sosial di masyarakat. Misalnya, adanya kemiskinan, keadilan, kesejahteraan, tentang hak asasi manusia atau tentang aktivitas yang berjalan pada jalan kemaksiatan, agar segera ditertibkan dan dimaksudkan agar perilaku tersebut tidak menodai wilayah sekitarnya dan tidak lagi menjerat perilaku generasi berikutnya. Yang ke-8, sebagai identitas diri agama maupun di dunia adalah sebagai identitas seseorang sebagai umat yang beragama dan tidak ateisme atau tidak beragama, tidak memiliki Tuhan, tidak percaya Tuhan. Identitas tersebut bisa terdapat pada kartu tanda penduduk, misalnya KTP atau SIM, ada agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, yang lain gitu kan. Dan paspor juga ada agamanya, dan surat penting harus ada agama. Hal itu menunjukkan bahwa kita menghormati agama orang lain atau agama kita sendiri yang sebenarnya telah diakui sebagai agama yang sah di dunia. Yang 9, ada agama, fungsinya juga bisa disebut sebagai benteng kekuatan. Maksudnya sebagai benteng kekuatan yang tidak mengenal ruang dan waktu karena berperan besar dalam mempengaruhi perilaku dan sikap manusia secara individu ataupun secara sosial. Kalimat ini pernah dinyatakan oleh seorang ahli sosiologi bernama Emil Durkheim. 10, yang terakhir, agama juga bisa disebut sebagai ajaran teoritis, yaitu mengajarkan tentang cara bagaimana berperilaku yang baik sesuai norma atau sesuai aturan-aturan dan moral dan aturan lainnya. Perintah serta larangan-larangan berhubungan dengan etika bermasyarakat yang bertujuan agar mudah menciptakan kerukunan, saling menghormati, dan saling berdampingan tanpa mengenal perbedaan agama atau tradisi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada maaf dimaafkan, kalau yang kurang dimaafkan juga. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.